Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alsa Mutia Salsabila dan rekan saya Adi Kurnia Saputra. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang Perang Teluk II. Berikut ini materi yang akan kita bahas mengenai Perang Teluk II. Yang pertama adalah latar belakang, yang kedua jalannya perang, yang ketiga akhir perang, dan yang keempat adalah maknanya. Perang Teluk II 1990 sampai 1991 adalah perang antara Irak dan koalisi internasional yang diorganisir oleh PBB serta dipimpin oleh Amerika Serikat untuk menyelesaikan masalah Irak dengan Kuwait. Latar belakang Perang Teluk II. Nah, di sini tuh ada beberapa faktor yang melatar belakangi terjadinya Perang Teluk II ini, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, kondisi ekonomi Irak yang hancur pasca Perang Teluk I. Akibat perang 8 tahun itu, Irak mengalami pemerosotan ekonomi dan Irak juga harus membayar utang luar negerinya. Sementara pendapatan utama Irak itu bergantung pada hasil minyak bumi. Maka dengan itu, Saddam Hussein mencari solusi dengan menginvasi Kuwait yang merupakan penghasil minyak bumi juga. Ia berharap ekonomi negara yang ia pimpin membaik. Terus yang kedua, Irak tidak mengakui adanya negara Kuwait dikarenakan dulunya adalah wilayah kekuasaan Irak. Terus yang ketiga, Irak menuduh Kuwait mencuri minyak di wilayah Irak, yaitu ladang Rumailah. Terus yang keempat, ketakutan Saddam Hussein tidak dicintai lagi oleh rakyatnya. Oleh karena itu, ia mencari musuh bersama untuk mempertahankan loyalitas dan meraih dukungan dari rakyat. Istilahnya kayak mencari simpati gitu dari rakyat. Terus yang kelima, ambisi Saddam Hussein untuk menjadi pimpinan di kawasan Timur Tengah. Nah, ini tuh ada foto Saddam Hussein yang merupakan presiden Irak. Jalannya perang. Kamis 2 Agustus 1990, Irak melayangkan Blitzkrieg, kilat perang pada Kuwait. Irak secara resmi menginvasi Kuwait dengan membombardir ibu kota Kuwait City lewat serangan udara. Angkatan bersenjata Kuwait, baik dari darat hingga udara, tetap berjuang mempertahankan negaranya. Meski kewalahan, mereka berhasil memperlambat gerak Irak dan berhasil memaksa keluarga kerajaan untuk upaya penyelamatan diri ke Arab Saudi. Akibat invasi yang dilakukan oleh Irak, Kuwait tuh minta bantuan sama Amerika Serikat pada tanggal 7 Agustus 1990. Amerika Serikat mengirimkan bantuan pasukannya lalu disusul oleh negara Arab, Afrika Utara kecuali Libya, Yordania, Syria, dan Palestina, Eropa Barat, Eropa Timur, Eropa Utara, 2 negara Asia yaitu Bangladesh dan Korea Selatan, dan yang terakhir adalah Afrika Niger. Pasukan Amerika Serikat dan Eropa di bawah komando gabungan yang dipimpin oleh Jenderal Norman Schwarzkopf dan Jenderal Colin Powell. Sedangkan pasukan dari Arab dipimpin oleh Letjen Khalid bin Sultan. Pik yang pertama itu adalah Jenderal Norman Schwarzkopf, terus yang kedua adalah Jenderal Colin Powell, dan yang ketiga adalah Letjen Khalid bin Sultan. Pada 9 Januari 1991, misi diplomatik antara James Baker dengan Menteri Luar Negeri Irak, Tarek Aziz, gagal. Irak tuh nolak permintaan PBB buat narik pasukannya dari Kuwait pada 15 Januari 1991. Akhirnya, Presiden Amerika George H. Bush diizinkan menyatakan perang oleh Kongres Amerika. 17 Januari 1991, pukul 3 waktu Baghdad, operasi Badai Gurun diawali dengan serangan udara masif atas Baghdad dan wilayah Irak lainnya. Target utama koalisi adalah menghancurkan kekuatan udara Irak dan pertahanan udara Irak. Target kedua adalah mengacaukan pusat komando dan komunikasi Irak. Dan target ketiga adalah instalasi rudal jelajah, terutama rudal Scud. Operasi pencarian rudal ini didukung oleh Amerika Serikat dan Eropa yang sedang melakukan operasi rahasia di daratan. Hal ini memicu perang darat yang dimulai pada tanggal 31 Januari 1991. Irak tuh gak mau kalah dong, jadi dia kayak melakukan serangan balik dengan memprovokasi Israel. Irak juga melakukan perang lingkungan dengan membakar sumur-sumur minyak di Kuwait dan menumpahkan minyak ke Teluk Persia. Pada tanggal 27 Februari 1991, pasukan koalisi berhasil membebaskan Kuwait dan Presiden Bush menyatakan perang selesai. Keesokannya diadakan gencatan senjata dengan syarat Irak menghancurkan senjatanya.
Di sini ada video dokumenter invasi Irak ke Kuwait. At 2 a.m. local time on August the 2nd, Iraqi troops crossed the border into Kuwait, and its army of just 20,000 men was swept aside in a matter of hours by a force of tanks and infantry, battle-hardened by their 8-year war against Iran. As the troops established themselves in key positions, Iraq announced that Kuwait's government had been overthrown by an internal revolution. The emir had fled to Saudi Arabia, and his brother had been killed in the fighting. A puppet regime was set up, and just a few days later, Baghdad announced that Kuwait was now the 19th province of Iraq. Inside the country, a Kuwaiti resistance group began to take secret video pictures of the occupation and smuggled them out with an appropriate patriotic song to whip up support in the West. News of Iraqi atrocities soon began to leak out. There were stories of mass executions, rape and torture. Some of the executions by Iraqi firing squads took place in full view of anyone who cared to watch. Saddam had taken his gamble. Whether it was part of a plan to capture the world's oil supplies, whether he would go marching on to Saudi Arabia, America didn't wait to see. In Washington, within hours of the invasion, President Bush had made some decisions. There is no place for this sort of naked aggression in today's world, and I have taken a number of steps to indicate the deep concern that I feel over the events that have taken place. American military chiefs had told the president that if the country was going to war, it had to go with massive force. The lessons of Vietnam, with its long, drawn-out piecemeal campaigns, had truly been learned. This battle, if it came, would be fought only when the Americans were certain they could win it. Nah, ini ada sedikit dokumentasi Perang Teluk II. And for your information, buat gambar yang ketiga itu sekarang disebutnya Highway of Death atau Jalan Kematian. 3. Akhir dari perang. Berakhirnya Perang Teluk II ditandai dengan pengumuman yang disampaikan Presiden Amerika Serikat George H. Bush bahwa Irak menyetujui 12 resolusi yang diajukan PBB. Salah satu permintaan PBB paling atas dalam 12 resolusi tersebut adalah Irak harus mengembalikan seluruh tawanan dari negara-negara sekutu. Irak juga harus melepaskan ribuan warga Kuwait yang disandra harus dikembalikan. PBB juga menyatakan Irak di masa depan tidak boleh mengklaim atau mengakui apapun terhadap tanah Kuwait. Mereka juga harus membayar kompensasi seluruh warga Kuwait yang terluka akibat perang. Irak semakin terpukul mundur ketika pasukan sekutu berhasil menahan 80.000 tentara negeri 1001 malam. Itu akibatnya dalam beberapa hari militer negara yang dipimpin oleh Saddam Hussein itu menyerah. Makna yang dapat kita ambil dari Perang Teluk II ini adalah jangan serakah dan terlalu ambisius di tengah kesusahan diri sendiri. Karena hal-hal itulah yang membuat diri kita hancur untuk kedua kalinya. Ambisi dan ego membuat puluhan nyawa melayang. Jadi kita harus legowo dalam menerima keadaan dan mencari solusi yang baik untuk membenahi sesuatu hal yang hancur. So let it flow. Oke, sekian dan terima kasih. Terima kasih juga atas atensi teman-teman yang sudah mau menonton video presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.